Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kailaina Nisfi Hardiansah dari kelas 12 Farmasi 2. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi biologi mengenai keanekaragaman hayati. Kenapa sih kita harus bahas ini? Teman-teman tahu nggak? Kalau Indonesia itu bukan cuma negara kepulauan biasa. Kita ini salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia atau sering disebut mega biodiversity. Artinya, dari ujung Sumatera sampai Papua, kita punya kekayaan makhluk hidup yang luar biasa banyak, baik yang ada di daratan maupun di dalam perairan kita. Inilah harta karun yang harus kita pahami bareng-bareng hari ini. Sebelum masuk lebih dalam, ada beberapa target yang ingin saya sampaikan. Lewat presentasi ini, kita akan belajar konsep dasar keanekaragaman hayati, apa saja tingkat-tingkatannya, dan melihat contoh nyata di Indonesia, sampai gimana sih cara kita melestarikannya. Nah, sebenarnya apa sih keanekaragaman hayati itu? Singkatnya, ini adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup. Variasi ini bukan cuma soal beda bentuk ya, tapi mencakup perbedaan gen, jenis, sampai ke perbedaan tempat tinggal atau ekosistemnya. Bahkan, makhluk hidup yang gak kelihatan mata pun, seperti mikroorganisme, masuk dalam hitungan ini. Kemudian, ruang lingkup keanekaragaman hayati ini luas banget, mencakup dunia tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem tempat mereka hidup. Agar lebih mudah mempelajarinya, para ahli membaginya menjadi 3 tingkatan utama, yaitu yang pertama tingkat gen, yaitu yang paling kecil, lalu yang kedua tingkat jenis, dan yang ketiga tingkat ekosistem yang paling luas. Teman-teman, kita bedah satu persatu ya. Pertama, keanekaragaman tingkat gen. Ini adalah variasi yang terjadi dalam satu jenis atau spesies yang sama. Jadi, meskipun jenisnya sama, sifatnya bisa beda-beda karena pengaruh gennya. Contoh paling gampang yang ada di slide 6 ini adalah padi. Teman-teman pasti tahu kan, ada padi rojo lele atau pandan wangi. Semuanya itu padi, tapi rasa, bentuk bulir, dan wanginya beda. Sama halnya dengan mangga. Ada mangga gadung, harum manis, atau mana lagi. Kenapa sih keanekaragaman gen ini penting? Karena gen inilah yang bikin makhluk hidup bisa tahan terhadap penyakit tertentu dan bisa adaptasi sama lingkungan yang berubah, sekaligus menjadi modal utama buat kita manusia untuk melakukan pemuliaan tanaman supaya mendapatkan bibit unggul. Lanjut ke tingkat yang kedua, yaitu keanekaragaman jenis. Bedanya sama tingkat gen tadi, kalau tingkat jenis ini variasinya sudah antar spesies yang berbeda, tapi biasanya masih dalam satu keluarga atau wilayah. Coba lihat contoh di slide 7. Ada ayam, bebek, dan burung. Mereka berbeda jenis kan? Atau di kelompok kucing-kucingan, ada kucing rumah, harimau, dan singa. Secara fisik mereka mirip, tapi mereka spesies yang berbeda. Begitu juga dengan kelompok serealia seperti padi, jagung, dan gandum. Intinya, kalau tingkat gen itu beda dalam satu jenis, kalau tingkat jenis itu perbedaan antar jenis makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara tempat tinggal, kita masuk ke keanekaragaman ekosistem. Ini adalah variasi lingkungan hidup yang terbentuk karena interaksi antara makhluk hidup dengan faktor alam sekitarnya, seperti iklim, kondisi tanah, dan air. Di Indonesia, kita punya banyak banget jenis ekosistem. Ada hutan hujan tropis yang sangat lebat, ada hutan mangrove di pesisir, ada sawah atau ekosistem buatan, sampai keindahan terumbu karang di bawah laut. Setiap tempat ini punya aturan main dan penghuni yang berbeda-beda tergantung kondisi alamnya. Mengapa Indonesia bisa punya keanekaragaman hayati setinggi itu? Ada 3 faktor kunci. Yang pertama, kita ada di wilayah tropis. Matahari ada terus sepanjang tahun. Lalu yang kedua, kita punya ribuan pulau yang bikin hewan atau tumbuhan terisolasi dan berkembang secara unik di tiap pulau. Lalu yang ketiga, kondisi iklim yang sangat mendukung kehidupan.
Makanya kita punya flora khas seperti bunga Rafflesia arnoldii, anggrek hitam, sampai pohon jati yang kualitasnya luar biasa. Sekarang kita masuk ke contoh yang paling sering kita lihat, tapi mungkin jarang kita sadari perbedaannya, yaitu keanekaragaman tingkat jenis pada fauna. Yang pertama, ini yang paling gagah, kelompok Felidae atau kucing-kucingan. Di rumah, mungkin kita punya kucing yang lucu dan manja, tapi tahukah kalian, di dalam keluarga yang sama, ada harimau Sumatera yang lorengnya sangat ikonik, dan ada singa yang dikenal sebagai raja hutan. Kenapa harimau dan kucing rumah dibedakan? Karena meskipun mereka mirip, mereka nggak bisa melakukan perkawinan yang menghasilkan keturunan subur. Inilah batas yang memisahkan mereka secara jenis. Kemudian, keanekaragaman hayati bermanfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber pangan dan sandang, kemudian sebagai sumber obat-obatan alami, lalu dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata. Selanjutnya, upaya pelestarian dapat dilakukan melalui penetapan cagar alam dan taman nasional, lalu perlindungan satwa dan tumbuhan langka, kemudian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sebagai kesimpulan, keanekaragaman hayati adalah sistem pendukung kehidupan kita. Tanpa variasi ini, alam gak akan seimbang. Sebagai siswa farmasi, kita harus paham kalau banyak obat-obatan asalnya dari sini. Jadi, kita wajib banget menjaganya agar tetap lestari. Demikian presentasi dari saya, Kailaina Nisti. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.